Dari abstrak. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Untuk pembahasan pada hari ini, kita akan ngebahas beberapa pernyataan terkait dengan mata kuliah akuntansi pertanian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu ada Saudari Amrina Yusri dan Saudari Azahra Putri Syakila. Kami dari D4 Akuntansi Perpajakan kelas 4B. Di sini kami akan membahas terkait dengan tugas mata kuliah akuntansi pertanian dengan judul mengenal industri perkebunan kelapa sawit dan pencatatan pada akuntansi sesuai PSAK yang berlaku di Indonesia. Mungkin untuk pendahuluan akan saya bacakan abstraknya terlebih dahulu. Pada operator disilakan untuk bagian abstrak. Oke. Untuk pengenalan terkait dengan industri perkebunan dan PSAK terkait dengan industri perkebunan kelapa sawit. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberi pemahaman tentang yang pertama sawit yang ada di Indonesia, dan kedua, bagaimana pencatatan industri kelapa sawit sesuai PSAK yang berlaku di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri yang strategis di Indonesia. Sejak tahun 2000, industri minyak sawit di Indonesia berkembang pesat dan mempengaruhi dinamika persaingan antar minyak nabati di dunia. Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif dan menarik perkembangan sektor-sektor lain. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa negara, pembangunan daerah, dan berhasil menciptakan petani dengan pendapatan menengah. Selain itu, industri perkebunan kelapa sawit juga berperan dalam pembangunan pedesaan dan mengurangi emisi gas. Artikel ini yaitu ada 3. Yang pertama ada multifungsi perkebunan, yang kedua berkelanjutan, dan yang ketiga ekonomi. Untuk pembahasan selanjutnya, yang pertama akan dibahas oleh Saudari Amrina Yusri. Kepada. Baik, tolong slide-nya. Udah. Pembahasan pertama. Industri kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang paling penting dikarenakan oleh kemampuannya yang tinggi untuk menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan berbagai sektor industri. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Merujuk pada Outlook Kelapa Sawit 2018, Keluaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian disebutkan berdasarkan data FAO, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia menguasai pangsa sebesar 48,33% pangsa minyak sawit dunia. Posisi ini juga sekaligus menjadikan Indonesia ialah negara eksportir terbesar di dunia. 2. Anggaran yang dihasilkan dari hasil industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
tahun. Sawit pun menjadi komoditas penghasil devisa ekspor terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Slide selanjutnya. Zahra. Share screen-nya, Ra. Screen udah keluar belum? Belum. Oke, untuk yang ketiga, pencatatan akuntansi industri kelapa sawit sesuai PSAK yang berlaku di Indonesia. Industri agrikultur merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi global. Namun sampai dengan tahun 2000, akuntansi agrikultur belum menjadi prioritas bagi para peneliti dan standar setter. Sejarah internasional accounting standar dimulai pada tahun 1966, namun baru pada tanggal 2000 standar akuntansi internasional untuk agrikultur pertama kali diterbitkan, yaitu IAS 41. Agrikultur. IAS 41 ini telah mengalami perubahan pada tahun 2008 dan terakhir pada tahun 2014. IAS 41 pada tahun 2014 berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016. Dan di Indonesia, dalam rangka mengadopsi IAS 41, Dewan Standar Akuntansi Keuangan baru menerbitkan PSAK 69, yaitu Agrikultur pada 16 Desember 2015. PSAK ini mulai berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018. Aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas yang sangat luas dan beraneka ragam. PSAK 69 menetapkan 3 kriteria umum agar suatu aktivitas dapat termasuk dalam aktivitas agrikultur, yaitu yang pertama, kemampuan untuk bertransformasi. Objek dari aktivitas harus berupa tumbuhan atau hewan yang hidup dan memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi. Yang kedua, terdapat manajemen terhadap perubahan. Perubahan atau transformasi tersebut harus dikelola. Pengelolaan inilah yang membedakan aktivitas agrikultur dengan aktivitas lain atau eksploitasi murni. Yang ketiga, pengukuran perubahan. Dilakukan pengukuran terhadap perubahan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh transformasi biologis, misalnya keunggulan kinetik, ketebalan, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, kadar serat, dan sebagainya. Ketika berhubungan dengan aktivitas agrikultur, PSAK 69 diterapkan untuk mengatur pencatatan terhadap satu aset biologis, kecuali untuk tanaman produktif atau bearer plant. Yang kedua, terhadap produk agrikultur pada titik panen. Dan ketiga, terhadap hibah pemerintah terkait aset biologis. Penerapan PSAK 69 terhadap aset biologis, terutama karena aset tersebut memiliki karakteristik transformasi biologis. Atau dengan kata lain, jika proses transformasi biologis tersebut telah berhenti, misalnya ketika padi sudah panen, daging hewan sudah disembelih, atau kayu dari pohon yang ditebang, maka penerapan PSAK ini dihentikan. Tanaman, walaupun secara definisi termasuk dalam aset biologis, namun ketika tanaman tersebut memenuhi kriteria sebagai tanaman produktif atau bearer plants, maka pencatatan untuk tanaman produksi tersebut tidak lagi menerapkan PSAK 69, tetapi menerapkan PSAK 16. Dengan menerapkan PSAK 16, maka tanaman produktif dicatat seolah-olah sebagai suatu aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sebagai intensi manajemen, sehingga nilai tercatat tanaman produktif mencakup semua kegiatan pembudidayaan tanaman produktif. Selanjutnya. Selanjutnya masih saya.
Oke, selanjutnya tanaman dikategorikan sebagai tanaman produktif ketika memenuhi kriteria. 1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk algikultur. 2. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari 1 periode. 3. Memiliki kemampuan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk algikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. PSAK 69 memberikan beberapa pengecualian terhadap pengklasifikasian sebagai tanaman produktif, yaitu 1. Tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk algikultur, misalnya pohon jati. 2. Tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk algikultur, namun tanaman tersebut juga dipanen sebagai produk algikultur, misalnya tanaman kelapa. Dan 3. Tanaman semusim, misalnya jagung dan gandum. Aset biologis merupakan aset utama dari aktivitas algikultur, dan aset tersebut dimiliki karena alasan potensi transformatif yang dimilikinya. Hal ini menghasilkan 2 keluaran utama, yaitu yang pertama adalah melibatkan perubahan aset, baik melalui pertumbuhan kuantitas atau perbaikan kualitas, degenerasi atau prokreasi. Yang kedua adalah yang melalui penciptaan produk terpisah yang pada awalnya dapat dikualifikasikan sebagai produk algikultur. Pengelolaan terhadap proses transformasi biologis ini merupakan karakteristik pembeda dari aktivitas algikultur lainnya. Tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikontribusi sendiri. Sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Dalam pencatatan tanaman produktif dikenal dengan TBM, yaitu tanaman menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan adalah tahapan di mana tanaman telah ditanam dengan memasuki panen pertama, yaitu antara 30 sampai 36 bulan. Adapun pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yaitu meliputi rawat jalan tikus, rawat piringan, pengendalian gulma, rawat gawangan, konsolidasi, pemupukan, dan kastrasi sanitasi. 1. Perawatan jalan tikus, perawatan pinggiran, pengendalian gulma, perawatan gawangan, konsolidasi, dan pemupukan. B. Pemeliharaan tanaman menghasilkan. Tanaman kelapa sawit menghasilkan merupakan tanaman yang sudah dapat dipanen buahnya, yaitu berumur 30 sampai 36 bulan. Perawatan tanaman menghasilkan penting dilakukan untuk membantu akses panen pekerja hingga pengangkutan buah ke TPH. Selain itu, pemupukan pada tanaman menghasilkan diperlukan agar unsur hara dapat tersedia bagi tanaman untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Adapun beberapa pekerjaan perawatan tanaman menghasilkan yaitu rawat jalan panen, rawat piringan, pengendalian gulma, rawat gawangan puring, dan rawat TPH. Pencatatan laporan keuangan. 1. Pengakuan dan pengukuran. Seluruh entitas yang menjalankan aktivitas algikultur wajib menerapkan PSAK 69 dan mengakui aset biologis serta produk algikultur jika dan hanya jika aset biologis tersebut dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari adanya peristiwa masa lalu. Jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan terkait aset biologis akan mengalir ke entitas pelapor.
Dan jika biaya perolehan atau nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur dengan secara andal. 2. Penentuan nilai wajar. Secara umum, penentu utama nilai wajar adalah harga pasar yang dapat diobservasi. Itulah yang berlaku pada instrumen keuangan yang memiliki pasar aktif, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 68, yaitu pengukuran nilai wajar. Namun, pada agrikultur mensyaratkan penggunaan harga pasar agar dapat mencerminkan atribut kondisi apa adanya dan di mana dari suatu aset biologis. Artinya, nilai diharapkan mampu menggambarkan aset seperti apa adanya, berlokasi di mana dan kondisinya dapat pengukuran. Jadi, harga tersebut bukan merupakan nilai hipotetikal. OECD mendefinisikan farm gate price sebagai harga di mana suatu produk tersedia di peternakan atau pertanian. Tidak termasuk biaya transportasi atau biaya pengiriman yang dapat dipisahkan. Jika harga farm gate ini tidak tersedia, maka nilai pasar harus dikurangi dengan biaya transaksi, termasuk transportasi. Untuk memperoleh nilai pasar bersih yang setara dengan nilai wajar yang dimaksudkan oleh PSAK 69. Terdapat dua kondisi di mana PSAK mengizinkan adanya pengecualian penggunaan nilai wajar saat ini, yaitu 1. Pada tahap awal pertumbuhan aset, yaitu pengukuran awal aset biologis, dan 2. Ketika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal pada saat pengakuan awalnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Ini bisa dipotong nggak, Rina? Gimana? Videonya ini bisa dipotong nggak nanti, diedit gitu? Hierarki nilai wajar yang dapat digunakan dengan PSAK adalah 1. Harga aset biologis pada pasar aktif, yang kedua harga transaksi terkini dari aset biologis jika tidak terdapat pasar aktif. Yang ketiga, harga pasar dari aset serupa dikurangi dengan poin-poin yang membedakannya, misalnya paritas yang berbeda dari tanaman yang sama. Yang keempat, benchmark sektoral, misalnya berkaitan nilai dari pertanian sapi perah dengan kilogram padatan susu atau lemak yang dihasilkan. Yang kelima, net present value dari arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat resiko yang sesuai, atau nilai bersih yang direalisasi dari produk dengan siklus pendek pada saat tingkat pertumbuhannya yang paling maksimal setelah terjadi. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran yang dipersyaratkan dalam PSAK 69 adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset biologis diukur pada nilai wajarnya, dikurangi dengan biaya untuk menjual kecuali jika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka digunakan biaya perolehan. Yang kedua, produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis harus diukur pada nilai wajarnya, dikurangi estimasi biaya atau menjual pada titik panen. Biaya ini merupakan biaya perolehan pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14, yaitu persediaan atau pernyataan lain yang berlaku. Yang ketiga, hal ini dengan asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur dengan andal. Asumsi tersebut dapat terbantahkan hanya pada saat pengakuan awal untuk aset biologis yang harga pasarnya atau nilainya tidak tersedia dan yang perkiraannya nilai wajar alternatifnya dapat dipastikan tidak diandalkan. Setelah ini, nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Maka, aset biologis harus Soalnya
Ayo. Yang ketiga, hal ini asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Asumsi tersebut dapat terbantahkan hanya pada saat pengakuan awal untuk aset biologis yang harga pasarnya atau nilainya tidak tersedia dan yang perkiraan nilai wajar alternatifnya dapat dipastikan tidak diandalkan. Setelah nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal, maka aset biologis harus diukur pada nilai wajarnya, dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual. Yang keempat, jika terdapat pasar aktif atau untuk aset biologis atau produk pertanian, maka harga yang dikutip dari pasar itu adalah dasar yang tepat untuk menentukan nilai wajar dari aset tersebut. Jika pasar aktif tidak ada, bagaimanapun entitas pelaporannya harus menggunakan harga atau nilai yang ditentukan oleh pasar, seperti harga transaksi pasar terbaru bila tersedia. Yang kelima, dalam kondisi tertentu di mana tidak terdapat harga atau nilai yang ditentukan oleh pasar, maka dalam keadaan ini estimasi harus menggunakan net present value dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset yang diskontokan pada tingkat bunga sebelum pajak yang ditentukan oleh dalam menentukan nilai wajar. Yang keenam, keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal dari aset biologis pada nilai wajarnya dan juga yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual harus dimasukkan dalam laba atau rugi untuk periode di mana keuntungan atau kerugian timbul. Yang ketujuh, tanah harus diakui sebagai PSAK 16. Yang ketujuh, tanah harus diakui sesuai dengan PSAK 16, yaitu aset tetap, atau PSAK 13, yaitu properti investasi. Di mana yang sesuai. Aset biologis yang secara fisik melekat pada tanah tersebut diakui dan diukur pada nilai wajarnya dikurangi dengan estimasi biaya penjualan terpisah dari tanah. Yang kedelapan, jika entitas menerima hibah tanpa syarat dari pemerintah yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi estimasi biaya untuk menjual, maka hibah harus diakui sebagai pendapatan jika dan hanya jika hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. Namun, jika hibah pemerintah terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar, dikurangi estimasi biaya untuk menjual adalah bersyarat, termasuk ketika hibah pemerintah mensyaratkan estimasi untuk ketika terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu. Maka entitas harus mengakui hibah tersebut dalam laba rugi jika dan hanya jika kondisi yang melekat pada hibah tersebut terpenuhi. Yang kesembilan, untuk hibah pemerintah yang berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Maka harus diterapkan PSAK 61, yaitu akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Selanjutnya, Oke, terima kasih Azhara, dan yang sebelumnya itu Saudari Amrina yang telah memberikan pemahaman terkait dengan akuntansi pertanian. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu penyajian dan pengungkapan masih dalam PSAK yang berlaku dalam akuntansi pertanian. Untuk penyajian dan pengungkapan, PSAK mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset biologis disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan. Misalnya, tidak dimasukkan dalam aset non-biologikal. Entitas didorong untuk menggambarkan sifat dan tahap produksi masing-masing kelompok aset biologis dalam format narasi dalam catatan atas laporan keuangan. Dan dianjurkan memberikan deskripsi kuantitatif. Aset biologis yang dapat dikonsumsi harus dibedakan dari aset biologis produktif yang kemudian dikelompokkan lebih lanjut ke dalam subkelompok belum menghasilkan atau immature dan sudah menghasilkan atau mature.
untuk masing-masing kategori. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan pengguna laporan keuangan beberapa gambaran mengenai timing arus kas masa depan. Karena subkelompok menghasilkan akan mungkin terrealisasi melalui transaksi pasar dalam waktu dekat. Dan pola arus kas yang dihasilkan dari tanaman produksi akan berbeda dari arus kas yang dihasilkan oleh aset biologis. Next. Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar harus disajikan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. PSAK menetapkan persyaratan pengungkapan aset biologis diukur pada biaya, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Pengungkapan tersebut meliputi, yang pertama, rekonsiliasi terpisah dari perubahan nilai tercatat aset biologis. Kedua, penjelasan tentang aset-aset biologis. Ketiga, penjelasan dari mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Keempat, sebuah pernyataan pada kisaran mana perkiraan nilai wajar sangat mungkin berada. 5. Jumlah setiap keuntungan atau kerugian diakui atas penjualan aset biologis. Keenam, metode penyusutan yang digunakan. Ke-7, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Dan yang ke-8, jumlah bruto tercatat dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode pelaporan. Selain hal tersebut, pengungkapan juga diperlukan. Yang pertama, jika nilai wajar dari aset biologis yang sebelumnya diukur pada biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, kemudian menjadi dapat terukur secara andal, maka entitas pelapor harus mengungkapkan deskripsi aset biologis dan penjelasan tentang bagaimana nilai wajar telah menjadi terukur secara andal dan efek dari perubahan metode akuntansi tersebut. Serta yang kedua yaitu informasi mengenai penurunan signifikan dalam tingkat yang diharapkan dari hibah pemerintah terkait dengan aktivitas pertanian. Oke, mungkin penjelasannya untuk pembahasan cukup dan saya akan meneruskan terkait dengan kesimpulan dari artikel yang telah kita sampaikan tadi. Jadi kelapa sawit bisa dinaikkan lagi. Oke. Jadi kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang paling penting dikarenakan oleh kemampuannya yang sangat tinggi untuk menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan berbagai sektor industri. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia menguasai pangsa sebesar 48,33% pangsa minyak sawit dunia. Posisi ini juga sekaligus menjadikan Indonesia ialah negara eksportir terbesar di dunia. Produk minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2018 tercatat sebesar 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil atau CPO, dan 8,11 juta ton palm kernel oil atau PKO. Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan rakyat sebesar 16,8 juta ton atau sebesar 35% dan perkebunan besar negara sebesar 2,49 juta ton atau 5%. Dan perkebunan besar swasta sebesar 29,39 juta ton atau sebesar 60%. Dengan nilai sekitar 320 triliun tersebut diketahui bahwa lebih dari 10% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bersumber dari industri kelapa sawit. Ketika berhubungan dengan aktivitas agrikultur atau agrikultur atau pertanian, PSAK 69 diterapkan untuk mengatur pencatatan terhadap yang pertama aset biologis, kecuali untuk tanaman produktif atau bearer plants. Dan yang kedua, terhadap produk agrikultural pada titik panen, dan yang ketiga terhadap hibah pemerintah terkait aset biologis. Penerapan PSAK 69 terhadap aset biologis terutama karena aset tersebut memiliki karakteristik transformasi biologis. Tanaman merupakan walaupun secara definisi termasuk dalam aset biologis, namun ketika tanaman tersebut memenuhi kriteria sebagai tanaman produktif atau bearer plants, maka pencatatan untuk tanaman produktif tersebut tidak lagi menerapkan PSAK 69. Tetapi menerapkan PSAK 16.
Dengan menerapkan PSAK 16, maka tanaman produktif dicatat seolah-olah sebagai suatu aset tetap. Tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Dalam pencatatan tanaman produktif dikenal dengan TBM atau tanaman belum menghasilkan dan TM atau tanaman menghasilkan. Oke, mungkin itu penjelasan terkait dengan pengenalan industri perkebunan kelapa sawit dan PSAK akuntansi yang berlaku untuk akuntansi pertanian yang sudah kita jelaskan. Jadi semoga informasi dari kami atau apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Harapannya dapat diambil intisarinya dan bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi penambah ilmu untuk kita semua. Mungkin kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya guys. Nanti tolong dieditkan.